Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Adi Suryadi. Di video kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima ya. Jadi sudah totalnya ada 5 video dengan ini yang saya buat. Kurang lebihnya ya untuk materi web programming 1. Nah, kita sudah masuk ke materi kelima ya, yaitu pengenalan form atau formulir. Bagi teman-teman yang belum melihat seri-seri saya yang sebelumnya, video-video yang sebelumnya, silahkan lihat di channel saya ini di playlist web programming 1. Jadi teman-teman bisa mengikuti dari awal. Oke, kita masuk ke pertemuan 5 ya, yaitu pengenalan formulir. Formulir ya, kita bacanya formulir, kalau penulisan nanti form ya. Formulir HTML itu terdapat beberapa komponen yang bisa digunakan ya. Antara lain ada pasti ya. Yang pertama untuk membuat formulir pasti itu menggunakan tag HTML form ya. Ini tag HTML form. Ya. Ini pasti ya. Semua formulir, semua inputan ya yang nantinya dia akan mengirim atau dikirimkan itu pasti menggunakan tag form ya, baik itu nanti prosesnya dengan PHP maupun dengan Ajax atau JavaScript, pasti kita harus membuat formnya dulu ya. Lalu di dalam form itu ada beberapa atribut ya, seperti action. Action ini kita bisa terapin ya, opsional ya sebenarnya ya. Kalau kita pakai Ajax JavaScript, action bisa aja tidak digunakan ya. Actionnya itu kalau menggunakan PHP murni itu bisa kita arahin ke sebuah file, misalkan simpan.php. Lalu metode itu metode ya, metode pengirimannya bagaimana ya, nanti kita bahas lagi tentang ada dua metode yaitu post dan get, nanti perbedaannya ada ya nanti ya. Lalu end type ya, ini biasanya ditambahin ketika dalam formulir itu ada sebuah gambar atau video atau file. Ini pasti harus ada end type-nya. Kalau tidak mau dia ya. Jadi ini untuk komponen form ya. Ini sederhananya seperti ini. Jadi ada form pembuka, lalu ada atributnya, lalu ada form penutup. Lalu yang kedua ada text box ya. Ini di pemrograman Java, DLP yang dan yang lainnya pasti ada text box. Cara membuat text box di sini gampang ya. Tinggal kita gunakan perintah input ya, tag input ya. Kalau input itu tidak perlu menggunakan tag pembuka dan penutup, hanya pembuka saja ya. Input, lalu ada tipe ya. Ini nanti jenis-jenis tipe juga banyak. Ada dia teks itu ya dapat diisi semuanya ya, karakter, simbol, angka dan sebagainya, semuanya bisa masuk kalau tipenya teks. Kalau tipenya dia number, hanya bisa diisi oleh angka. Lalu tipenya dia email, dia harus berisi dengan string atau isian yang sesuai dengan format email. Jadi ada @ atau ada titiknya ya, gmail.com ya, semacam itu. Jadi harus valid email. Lalu ada tipe apalagi hidden. Kalau hidden dia tidak terbaca ininya ya. Inputannya dia tidak nampil di sini, itu yang hidden. Dan masih banyak lagi ya. Namun yang paling sering digunakan ya teks ya, email ya. Ada lagi password ya. Kalau password dia inputannya password. Jadi kalau kita ketik nanti isinya bintang gitu ya. Jadi tidak terbaca. Itu kalau tipenya password. Ya, jadi itu yang sering digunakan, teks, password, email. Hidden juga sering ya kalau kita mau menyembunyikan form ini.
Lalu name itu ya untuk memberi nama inputan tersebut ya. Ini sangat perlu. Kenapa? Karena kita nanti pasti akan mengidentifikasi textbox ini namanya apa gitu, supaya kita bisa mengambil data dari textbox ini. Lalu value itu nilai awal. Jadi kalau kita tetapin value sama dengan 1, maka di textboxnya langsung tercetak 1. Jadi ini opsional aja. Kalau misalkan inputannya kosong, sebaiknya tidak perlu menggunakan value ya. Ini opsional ya. Maksudnya kondisional ya. Jadi ini tergantung kondisinya value-nya, mau diisi atau tidak. Ya, itu atribut ya yang paling sering ya, walaupun kita nanti masih banyak atribut, seperti kita misalkan mau menambahin kelas CSS atau menambahkan ID ya, itu masih ada, tapi ya gunain ini untuk pertama tidak masalah ya. Lalu ada text area itu sama dengan text box, cuman areanya lebih besar ya, jadi bisa dilebarkan ya, dan jumlahnya dan bisa di enter ya, jadi bisa kita susun. Nah, di text area itu tag-nya itu adalah menggunakan text area pembuka, lalu text area penutup. Jadi kalau input tadi tidak perlu ya. Tapi kalau text area kita pakai text area pembuka dan text area penutup. Nah, di text area itu kita bisa menentukan rows. Rows itu baris ke bawah ya. Baris itu ke bawah. Lalu kolom itu ke samping. Nah, ini bisa ditentukan dengan angka integer ya. Berapa? Misalkan row-nya 5, 10, nanti dia akan mengikuti. Ya. Jumlah berapa baris yang akan digunakan gitu ya. Lalu kolomnya itu yang ke samping ya. Itu nanti ini bisa dimanipulasi juga dengan CSS ya. Tapi ini adalah tag HTML, dasarnya seperti ini, rows dan columns. Lalu name itu ya nama hampir sama dengan yang input. Jadi setiap form ya, komponen di dalam form itu pasti memiliki nama ya, supaya bisa mengidentifikasi itu namanya apa gitu. Jadi itu ada form, text box, lalu text area ya. Kita sudah belajar 3 tag ya dalam pembuatan form HTML. Lalu ada radio button. Radio button itu untuk melakukan pilihan dari beberapa opsi dan hanya bisa dipilih satu. Ya. Ingat ya, kalau radio button hanya bisa dipilih satu. Contohnya di sini, misalkan ada pilihan jenis kelamin, itu laki-laki atau perempuan ya. Kita hanya bisa memilih salah satu. Tidak bisa memilih keduanya. Caranya dengan membuat tag input dengan tipe radio ya ini. Jadi hampir sama tadi dengan tipe teks, tapi di sini tinggal merubahnya menjadi tipe radio. Lalu name, value. Kalau tipe radio, value-nya harus diisi ya. Misalkan di sini laki-laki, lalu di sini yang keterangan isi radio ini adalah yang tampil di sini. Ya, jadi misalkan value-nya laki-laki, di sini juga tulis laki-laki ya. Value ini yang akan ditangkap nanti dalam proses penginputan. Jadi harus diisi, kalau yang radio button itu value-nya harus diisi. Jadi ada 2 yang diisi, di value dan di isian teksnya di sini. Jadi nanti tercetak laki-laki ya. Dan jadi kalau misalkan kita buat 2 ya, di sini ada 2 ya. Dengan name yang sama. Ini name-nya sama. Misalkan ini name-nya jenis kelamin. Dua-duanya ya name-nya jenis kelamin. Kalau beda nanti dia begitu diklik, kalau kita klik sini dua-duanya ke isi, kepilih karena name-nya beda. Harus name-nya sama. Jadi nanti pindah, tidak memilih keduanya ya, salah satu. Kalau kita klik laki-laki, kalau kita klik perempuan dia akan berpindah. Jadi itu untuk radio ya. Radio button. Lalu ada combo box atau select box ya. Ini untuk menampilkan daftar atau pilihan yang
ke bawah ya, pilihannya ke bawah gitu. Jadi pakai inputannya ini select ya, select pembuka dan select penutup. Select name, ini nggak usah pakai value, value-nya tidak usah ya. Jadi select name, lalu optionnya itu pilihannya yang harus diisi. Ini harusnya ada option value ya. Jadi option value, jadi setiap option memiliki value. Value itulah yang diambil dalam proses penginputan. Kalau ini hanya teksnya yang tampil. Ya sama seperti radio button tadi, ini teksnya, ini value-nya. Jadi nanti yang dalam proses penginputan ke database misalkan ya, itu yang diambil value-nya. Ya, jadi di sini kurang value. Jadi option spasi value masih di dalam kurungnya option-nya. Lalu option penutup. Ya, sama option yang kedua ya. Ini bisa banyak ya. Ya bisa 10, 20 optionnya banyak. Tapi harus di-update oleh select option ya. Makanya select option ya. Kita biasa menyebutnya select option atau select box ya. Ini contohnya. Lalu ada checkbox. Ya. Checkbox itu memilih satu atau lebih pernyataan. Jadi kalau tadi radio button itu pilihannya hanya boleh milih satu, kalau checkbox kita bisa memilih beberapa pilihan checklist ya. Misalkan hobi Anda, hobi saya adalah misalkan membaca, main futsal ya, lalu ngoding. Nah, kita bisa pilih tiga-tiganya, bisa pilih dua, bisa pilih satu gitu ya. Jadi bisa banyak pilihan. Untuk tag-nya itu input tipenya checkbox. Ini name, value-nya itu ya isiannya. Kalau kita tambahin checked seperti ini, dia akan langsung ke checklist gitu. Jadi kalau awalan, kalau formnya kosong ini tidak perlu ada checked di sini. Lalu submit. Ya, submit itu ya untuk mengirim ya, mengirim formulir. Submit ini bisa menggunakan dua cara. Ada button, ada juga input tipe yang tipenya submit. Kalau ini contohnya input tipe submit ya. Name-nya submit, value-nya submit. Value itu ya nanti jadi button dan teks di dalam buttonnya submit. Ya. Jadi ini fungsinya untuk membuat tombol kirim misalkan. Kita bisa ubah value menjadi kirim atau simpan atau update ya. Lalu ada reset. Ya, input tipe reset. Nah, ini jarang saya gunakan ya. Tapi ini perlu kalian tahu juga. Reset itu ya untuk mengosongkan form ya atau mereset ulang form. Nah, ini bentukannya juga nanti button. Jadi button submit, button reset. Ya, itu ya. Nah, ini contoh form yang akan kita coba ya. Silahkan teman-teman buka lagi text editornya ya. Kalau saya pakai Visual Studio Code. Ya. Oke, kita buka dulu Visual Studio Code. Oke, ini materi yang kemarin ya. Saya close dulu. Oke, silakan dibuka dulu file yang kemarin ya. Jadi kan kita sudah buat satu folder namanya WP1 ya. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam satu folder di htdoc. Nah, kita akan buat contoh form. Ini namanya contoh form.php. Nah, oke, kita bikin file dulu. New file. Contoh form.php. Nah, walaupun kita menuliskannya kode HTML, ya, tidak apa-apa ya, karena memang PHP lebih fleksibel, bisa diisi dengan kode HTML maupun JavaScript. Oke, yang pertama tentu kita akan membuat struktur HTML dulu ya.
silahkan dibuat. Kalau saya menggunakan Visual Studio Code, tinggal tekan tanda seru lalu tekan tab ya. Jadi ketik tanda seru lalu tekan tab. Lalu title-nya kita ubah contoh form HTML misalkan ya. Oke, kita lihat lagi contoh form ya, ini ya title-nya. Silahkan kalau mau mengikuti ini tidak masalah ya strukturnya. Lalu kita bikin tag form dulu. Oke. Tag form seperti ini. Lalu tag form penutup. Jadi ada tag form pembuka dan tag form penutup. Lalu kita ketikkan masukkan nama ya. Input tipe text, name-nya nama, size-nya 25. Lalu input tipe submit, value-nya proses. Masukkan nama seperti ini. Lalu kita bikin input tipe seperti ini, text, name-nya nama, size itu untuk panjang ya ukurannya. Size-nya misal 25. Ini kalian bisa tentukan sendiri. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin button-nya, input tipe submit, name-nya submit ya. Value-nya itu proses. Coba lihat lagi di modul. Input tipe submit, value proses ya. Jadi tidak ada name-nya. Kalian bisa menambahkan name atau tidak, nggak masalah ya. Ini name ini perlu juga ya nanti kalau kalian mau menggunakan proses PHP, ini name juga perlu. Jadi menurut saya name wajib lah ya. Oke, kita coba dulu save. Oke, jangan lupa exam-nya dinyalakan dulu ya. Ini saya sudah menyalakan exam. Lalu kita masuk ke localhost /wp1 ya. Nah, ini ada file namanya contoh form.php. Oke, ini hasilnya, masukkan nama seperti ini. Lalu ada tombol proses, ini yang tadi kita buat, input tipe submit, name-nya submit, value-nya proses. Ya. Jadi value-nya proses. Value itu adalah isian yang ada di dalam tombolnya. Ya. Oke, jadi untuk teks ini kita bisa mengisikannya dengan huruf, angka, simbol, ya, dan karakter lainnya, bebas. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau membatasi? Kan ini tidak terbatas ya. Kita mau isi berapa aja, nggak masalah. Kalau dalam sebuah form kan biasanya dibatasi ya, misalkan nama. Nama itu ya umumnya berapa sih? Misalkan nggak nyampe lah sampai 50 karakter kan. Dengan misalkan gelar depan dan belakang. Kita bisa batasi dengan atribut max length. Ya, dengan isian max length misalkan diisi max length-nya 10 ya. Ini contoh aja ya. Save, lalu kita refresh. Coba kita isi. Nah, ini ya. Jadi kalau udah 10 karakter dia tidak bisa diisi lagi. Jadi itu untuk membatasi inputan. Ya. Jadi pakai atribut max length. Oke. Lalu kalau misalkan biasanya kan kita kasih teks yang agak transparan di dalam fontnya ya. Biasanya kan untuk membuat orang itu tahu kalau itu harus diisi apa gitu. Atau contoh gitu. Kita bisa pakai atribut namanya placeholder. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan diisinya nama ya, nama seseorang.
Nah, seperti ini. Nah, ini akan hilang kalau diketik. Ya. Jadi placeholder. Jadi semacam teks eh, penanda gitu ya. Itu namanya placeholder. Nah, ini sering sekali digunakan placeholder. Nah, bagaimana kalau kita membuat form itu menjadi wajib? Jadi wajib diisi, formnya wajib diisi. Itu pakai atribut namanya required. Ya, required. Required. Kita coba save. Ya. Oke. Ini kan kosong ya. Coba kita klik proses. Nah, ini akan muncul harap isi bidang ini. Atau kalau settingan browser kalian bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris ya. Ini pure masih HTML. Jadi belum pakai JavaScript atau belum pakai PHP-nya. Ya, ini required. Ini adalah salah satu bentuk validasi. Ya, jadi kalau kalian bikin website nanti websitenya ya cerdas ya. Form belum diisi kok udah diproses gitu ya. Jadi harus diisi. Jadi itu tambahannya required. Oke. Kita sudah membuat satu contoh form. Ya, ini satu contoh form. Kita bisa kasih header misalkan di bawah body ya, misalkan H1. Contoh form HTML ya, misalkan. Supaya lebih terlihat ini sebuah form. Nah, seperti ini ya. Silahkan kalian bisa custom sendiri. Ya, ini pasti perlu pengembangan ya, karena ini wajib ya buat kalian paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah dicoba diklik ya. Coba kita lihat dulu ya. Contoh, kita inputkan nama Bima Bintang Galaksi, lalu kita klik tombol proses, maka nama yang diinputkan ditampilkan pada web browser. Nah, bagaimana jika kita dapat membuat nama yang kita input dapat ditampilkan di halaman web lain? Oke, dari contoh form.php, maka kita akan mempelajari atribut action dan method. Action menjelaskan ke halaman yang digunakan untuk memproses input, sementara metode digunakan untuk mengatur cara memparsing konten. Web menerima input dari user atau pengunjung menggunakan metode get post. Get akan mengirimkan data bersama dengan URL, sedangkan post akan mengirimkan secara terpisah. Metode get dan post inilah yang merupakan bagian dari HTTP server di mana kita bisa mengirimkan dan menerima data antar halaman web. Coba kita klik ya. Kalau kita mengikuti ini belum ada metode get-nya ya. Coba kita isi dulu. Nah, ini tadi terkirim ya. Jadi defaultnya get ya. Kalau belum diisi metode get atau post, dia defaultnya get ya. Nama sama dengan AD. Nama itu kan name ya. Name dari nama ini kan nama ya. Lalu submit proses. Submit sama dengan proses itu ini. Value ya. Jadi yang dikirimkan itu value-nya dari masing-masing tag ya. Tag formulirnya. Ini kan value-nya proses. Ini kalau begitu diisi kan tadi value-nya jadi nama ya. Nama AD. Oke. Lalu kita akan belajar tentang metode pengiriman data ya. Yang pertama metode get. Oke. Kita bikin satu file lagi metode get.php ya.
kita bisa bikin file satu lagi, metode get.php. Seperti ini. Kita kopas aja deh ya. Kopas aja dari file contoh form tadi. Nah, kita ganti contoh form metode get ya. Silahkan diubah. Lalu perbedaannya di sini hanya kita tambahin action, lalu metodenya get ya. Jadi kita bisa kasih spesifik ya, action sama dengan ini nama file nantinya, metode get process.php. Metodenya ini urutannya bebas ya, metode sama dengan get ya, seperti ini. Coba kita jalankan dulu ya. Kita balik lagi ke folder localhost wp1, reload, contoh metode get nih. Nah, ini ya contoh metode get. Coba kita isi, lalu kita klik proses. Nah, not found ya. Kalau teman-teman lihat di sini, dia beralih ke file namanya metode get.php. Kenapa not found? Karena kita belum membuat file namanya metode get.php. Oke. Ya. Ya. Selanjutnya kita akan membuat file metode get process ya, metode get process. Jadi ya metode get process.php. Ini yang akan kita buat. Kita new file lagi di sini, metode get process.php, seperti ini. Lalu kita akan menampilkan data apa sih yang dikirim gitu ya. Jadi supaya form itu menerima data dari tadi, dari inputannya. Data nama yang diinputkan adalah seperti ini ya. Berarti kita tampilkan dulu struktur HTML. Caranya kalau di Visual Studio Code ya, ketik tanda seru lalu tekan tab seperti ini. Kita ganti di sininya method get process. Lalu di sini kita bisa pakai tag P seperti ini ya. Ya, jadi P itu ya tag HTML ya, paragraf. Isiannya data nama yang diinputkan adalah data nama yang diinputkan adalah. Nah, ini kita akan ambil datanya php echo. Karena menggunakan metode get, maka pemanggilannya adalah $_get, lalu name-nya, nama. Seperti ini ya. Jadi php echo $get name. Name-nya itu kan nama ya, namanya. Lalu save. Sekarang kita jalanin lagi nih metode get-nya. Nah, klik proses. Muncul ya metode get process, ini name-nya nama sama dengan AD ya. Nah, kita ambil cuman nama aja ya. Data nama yang diinputkan adalah AD. Jadi itu cara untuk mengambil data dengan metode get. Cuma kalau metode get itu ya datanya akan terkirim bersamaan URL. Ya, kalau sebagian programmer akan menganggap ini menjadikan user itu tahu proses pengiriman datanya. Jadi sebagian user kalau form itu bisa dikirimkan menggunakan metode POST, maka sebaiknya menggunakan metode POST ya. Tapi kalau memang itu kebutuhannya untuk memang data itu tidak masalah ya kalau tampil di URL ya, nggak apa-apa kalau kita menggunakan metode get. Tapi kalau data itu memang private atau memang
sebaiknya tidak ditampilkan di URL ya, gunakan metode post. Nanti kita akan lihat perbedaan metode get dan post. Jadi ini kita sudah belajar tentang metode get ya, sudah bisa mengambil data dan mencetak data. Jadi kalau saya menggunakan PHP Echo ini kan, kalau kita mengetik PHP Echo seperti ini agak panjang ya. Cuma nggak apa-apa kalau kalian yang baru belajar. Tapi kalau saya biasanya pakai PHP Echo-nya seperti ini. Jadi ini langsung PHP Echo ya. Jadi tag pendeknya supaya lebih singkat aja gitu. Hasilnya sama ya. Terserah kalian mau pakai PHP Echo yang lengkap atau seperti ini, nggak masalah. Oke, ini adalah metode get proses. Jadi dari form ini actionnya ke metode get proses. Jadi data ini dikirim ke metode get proses, lalu di metode get proses dicetak, diambil datanya lalu dicetak di echo ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham ya. Lalu untuk hasilnya ya, ini ya tadi sudah saya jelaskan menggunakan metode get, data dikirim bersama dengan URL. Jadi ada di dalam URL. Lalu kita akan buat satu file lagi, yaitu metode post. Ini metode post ya. New file, metode post.php. Kita ambil dari metode get aja filenya. Kopas metode get. Kita tinggal ubah aja postnya jadi getnya jadi post. Ya. Lalu actionnya kita ubah menjadi action post. Post proses. Lalu metodenya kita ganti post. Itu aja biar cepatnya. Metode post proses. Ya. Lalu kita buat satu file lagi. Metode post proses. New file, metode post process.php. Kita ambil dari metode get process saja. Jadi tinggal diubah metode post process. Nah, perbedaannya di sini kalau get itu untuk mengambil data dari form yang menggunakan metodenya get. Kalau metodenya post, kita ubah di sini post. Seperti ini. $_post. Postnya besar semua. Ya, save. Oke. Kita coba. Kita balik lagi dulu ke localhost / foldernya tadi. Metode post. Nah, sama ya, coba kita isi. Oh, ini karena tadi saya batasin 10 ya. Oke, kita klik proses. Nah, data nama yang diinputkan adalah Ade Surya. Tercetak ya. Tapi lihat di sini perbedaannya. Di URL itu tidak mengirimkan datanya. Tidak mengirimkan data apa sih yang dikirim, name-nya apa sih gitu ya. Itu tidak dicetak di URL. Jadi lebih aman. Maka dari itu kalau memang proses itu datanya private atau memang kalian tidak ingin menampilkannya, sebaiknya menggunakan metode post. Ya, tapi kalau misalkan memang tidak masalah ditampilkan ya nggak apa-apa ya. Silakan. Ya, jadi kedua-duanya punya proporsi yang sesuai ya, tergantung kebutuhan gitu. Tidak ada yang lebih bagus sebenarnya ya, sama-sama mempunyai kebutuhannya masing-masing gitu ya, semuanya dipakai gitu. Tapi ada yang bilang kalau post itu lebih bagus ya gitu. Ya itu pendapatnya, silakan. Tapi keduanya pasti dipakai dalam sebuah program web, itu pasti dipakai gitu. Jadi kita sudah belajar tentang metode pengiriman data, itu ada get dan post ya. Ini ya. Jadi karena metodenya post, data tidak dikirimkan bersama URL, tapi bisa dicetak ya. Oke.
Lalu untuk latihan ini saya akan coba ya. Saya akan coba buat tampilannya dan hasilnya, tapi nanti kalian ya coba lagi ya supaya lebih, nanti saya akan tambahin lah intinya ya. Oke, jadi kita akan bahas aja langsung ya. Jadi kita akan membuat sebuah form namanya buku tamu ya. Nah, kita kalau tampilannya seperti ini kita harus analisa dulu nih. Kalau seperti ini berarti ini kalau dia, jadi dia bisa seperti ini ya. Ini bisa pakai table, ini pakai table bisa ya. Atau pakai pre ya. Tag pre ini juga bisa. Jadi untuk rata. Jadi dia bisa di tab, di rata. Terserah kalian mau pakai tag yang mana. Coba kita bikin aja ya. Saya juga belum membuat ya. Ini kita bikin di video ini bareng-bareng. Yang pertama berarti kita bikin file dulu. Ini nama filenya form komentar.php. Form komentar.php. Pertama tag struktur HTML-nya. Title-nya kita kasih nama buku tamu. Kita pakai heading 1, buku tamu. Seperti ini. Lalu ini kita bisa pakai paragraf, komentar, dan saran Anda sangat kami butuhkan untuk meningkatkan kualitas situs kami. Komentar Anda sangat kami butuhkan untuk meningkatkan kualitas situs kamu. Nah, seperti ini. Kita bisa kasih BR supaya turun ke bawah. Oke. Lalu untuk membuat isian nama Anda tadi ya sudah. Seperti ini. Nama Anda. Nah, seperti ini ya. Kita pakai input, tipenya apa? Teks ya. Name-nya misalkan nama. Ini name itu isiannya kalian bebas ya, bisa menamai apa aja. Seperti membuat variabel bebas. Yang penting diingat-ingat. Tapi kalau name ini enggak ya. Ini name, ini tulisannya name ya. Nama ya. Isiannya yang bebas. Lalu diisi apa nih? Max length ya. Max length-nya berapa? Misal 50. Lalu size-nya berapa? 25. Apalagi placeholder, misalkan isikan nama. Lalu apa? Required ya, atau wajib. Lalu penutup ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi ada required-nya. Lalu diisi apa lagi? Email Anda. Oke. Kopas aja ya. Email. Nah, kalau email di sini formatnya email. Tipenya email. Name-nya juga email. Email itu berapa sih maksimal ya? Misalkan 60 lah. Isikan dengan format email. Required juga ya, wajib ya. Lalu apalagi? Komentar. Webnya bagus ya. Nah, ini bisa diisi lah ini. Komentar Anda itu pakai text area. Komentar Anda seperti ini. Text area ya.
lalu name, misalkan komentar. Rows itu baris berapa? 5 misalkan. Calls itu kolom, misalkan 40 ya. Tambahkan placeholder, misalkan diisikan komentar. Misalkan tambahin max length lagi. Berapa max length-nya? Misalkan 100. Required nggak? Required. Seperti ini. Lalu jangan lupa text area penutup. Lalu ada kirim dan batal. Berarti input tipe, submit, name-nya misalkan submit, lalu value-nya tadi kirim, seperti ini. Lalu bikin lagi satu lagi reset, name-nya misalkan reset juga, value-nya batal. Nah, ini dasarnya seperti ini. Nanti kita bisa custom ya, kita baru bisa susun supaya lebih rapih lagi nanti tampilannya bisa seperti ini ya. Nah, tapi prosesnya pasti kalian meraba-raba dulu ya, karena saya juga tidak tahu ya ini menggunakan table atau apa, tapi kita harus meraba-raba dulu ya. Jadi melihat hasil awalnya seperti apa, nanti baru ditambahkan itu proses ya. Jadi pembuatan web ya pasti seperti itu ya, tidak bisa kita sekali ngoding sekali save langsung jadi. Nah, kita save dulu, ini pasti masih berantakan ya. Save, kita coba balik dulu ke folder, refresh, form komentar.php. Nah, ini masih berantakan sekali ya. Ya, masih berantakan. Kita akan coba, kalau saya lihat di sini tuh ada BR, ada HR ya, atau horizontal rule ya. Coba save. Nah, ini sudah ada garis ya. Nah, ini ada garis ya. Lalu ini sepertinya pakai pre ya. Jadi ini ada teksnya beda nih antara ini dan ini. Kita coba pakai pre. Nah, seperti ini. Jadi di-update menggunakan tag pre. Save coba. Nah, ini ya. Seperti ini. Tag pre. Jadi bisa di custom sendiri. Nah, tag pre ini dia akan memungkinkan seperti indentasi dan sebagainya. Contohnya seperti ini, misalkan kalau kita tab ya, maka nanti akan tampil juga hasil tabnya. Lalu kalau enter juga nanti akan tampil enternya. Nah, ini ya. Ini kan tadi kita tab ya. Jadi dia cetak juga di sini kalau pakai pre. Lalu ini kan tadi bertumpukan ya. Sedangkan ini tidak ya. Nah, ini hasilnya kan bertumpukan. Jadi enter pun ngaruh ya. Jadi ini jangan di enter seperti ini saja. Bersebelahan. Nah, ini hasilnya. Lalu ini ada agak sedikit jarak ya. Kita bisa pakai tag BR ya. Seperti ini. Oke, ini ya. Jadi ini formnya, kita sudah membuat form inputan untuk komentar atau buku tamu. Ya, ini bisa diisi. Jangan lupa menambahkan formnya. Jadi formnya bisa di atas ataupun di bawah. Misalkan di sini saja.
form, ya, lalu action. Ya, kita langsung bikin actionnya adalah form komentar proses .php. Oke, untuk actionnya itu form komentar proses.php. Ini namanya bisa bebas ya, karena ini latihan. Kalian bisa mengikuti saya atau membuat nama file sendiri. Lalu metodenya, kita sebaiknya pakai metode post. Kalau untuk komentar ya, seperti ini. Jangan lupa di sini berarti ada form penutup. Seperti ini ya. Save. Coba refresh. Coba kita klik kiri. Nah ini ya, ini formnya sudah berjalan. Kalau tadi required-nya ya diisi. Nah ini harus diisi semua. Nah ini nggak mau nih, sertakan add pada alamat email. Jadi misalkan add, jadi ini format dasarnya. Isi. Nah ini juga harus diisi. Seperti itu ya. Oke, kita sudah membuat formnya. Selanjutnya, nah, kita akan menampilkan hasilnya, outputnya, data komentar Anda, nama, email, komentar. Berarti kita bikin satu lagi proses komentar tadi ya. Kalau di sini saya namanya form komentar proses.php. Form komentar proses.php. Berarti kita bikin file lagi satu. Form komentar proses.php. Seperti ini, kita pakai struktur HTML dulu. Komentar proses. Pakai heading 1 ya. Data komentar Anda. Data komentar Anda. Seperti ini, lalu pakai HR, horizontal row. Lalu di sini pakai paragraf aja kayaknya. Nama Anda, ya. Kita pakai paragraf. Nama Anda. Atau kalau misalkan tadi mau rapih ya, kita bisa pakai pre. Seperti ini. Nama Anda. Ini kita kasih tab. Lalu kita ambil datanya. PHP echo $post. Name-nya apa tadi untuk nama? Nama ini. Seperti ini. Lalu email Anda. $post email. Lalu komentar Anda. $post komentar. Nah, seperti ini ya. Kita coba dulu ya. Save. Lalu kita refresh dulu. Nama Ade Surya. Email ade.axd@bsi.ac.id. Sangat bermanfaat. Nah, seperti ini ya. Klik kirim. Nah, sudah muncul ya. Nama Anda, email, sudah muncul ya.
tinggal kita kasih ini pray-nya berhasil nggak nih? Oh ya, ini perlu di enter ya. Jadi saya nggak enter. Jadi berpengaruh banget kalau di pray itu enter ngaruh. Jadi harus di enter. Oke. Lalu di sini kan ada link nih, input data lagi. Ini kita akan buat link seperti ini di bagian bawah sini. Atau di paling bawah aja sini. Di bawahnya pre penutupnya. Pakainya itu tag href. Nah, seperti ini. Kita balikan ke form komentar. .php. Kita bisa kasih atribut title, input data lagi misalkan. Lalu seperti ini. Tag penutupnya ya /a, lalu teksnya jadi input data lagi. Save, kita coba. Nah ini yang muncul input data lagi. Ini kalau diklik balik lagi ke sini. Coba kita isi lagi. Kalau kita klik batal, nah dia kosong karena dia reset. Jadi ini submit, ini reset. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi untuk tugas yang latihan ini kita sudah kerjakan bersama. Dan saya hanya ingin kalian menambahkan di sini. Misalkan di sini kita tambahin nama terus nomor HP. Nomor HP. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini dan pakainya tipenya number. Tipe number. Misalkan HP. Nomor HP berapa sih paling banyak? Misalkan 20. Isikan nomor HP. Save. Ini nggak jadi tugas ya, karena sudah saya kasih tahu juga. Nah, nggak apa-apa ya. Tinggal ditambahin di sini nomor HP. $post HP. Seperti ini. Kita coba. Nah, ini inputannya dia nggak bisa diisi huruf, harus diisi angka. Ya. Oke, masuk ya, seperti ini. Silahkan kalian buat seperti ini untuk tugasnya, jadi tinggal meniru saja dari video saya ya. Lalu hasilnya nanti dikirim ke email saya ya. Ini email saya. Oke. Jadi untuk materi pertemuan 5 kita sudah mencoba ya pengenalan form, dan ini masih banyak sekali nanti
Tentunya ini hanya pengantar saja. Pasti kalian akan mencoba untuk membuat form yang lebih banyak lagi. Ya. Atau kita coba juga ini ya, yang misalkan radio button ya. Kita coba radio button. Kita tampilkan nama, misalkan di sini nama, lalu jenis kelamin ya, atau gender gitu aja lah ya. Gender, input, tipe, radio, name-nya, misalkan name-nya gender, seperti ini ya. Lalu value-nya adalah laki-laki misalkan. Lalu teksnya laki-laki ya. Lalu sebelahnya, karena gender itu kan ada dua ya kalau di Indonesia ya, perempuan, ya seperti ini. Jadi name-nya gender ya. Sama, ini name-nya gender, jadi ada dua name gender ya, tapi value-nya beda. Kita coba save. Nah seperti ini. Ini kalau diklik kepilih ya laki-lakinya. Nah kalau diklik perempuan dia pindah nih. Itu untuk isian atau penggunaan radio button. Lalu kalau combo box ya, combo box misalkan pilihan ya. Coba kita buat contohnya. Ini jadi versi lengkap ya. Misalkan di sini kita tambahkan apa nih? Asal ya. Asal provinsi misalnya. Di sini kita pakai select name provinsi. Jangan lupa select penutupnya. Lalu biar lebih ini ya, rapih. Sini kita kasih option value sama dengan misalkan Jawa Tengah. Value-nya Jawa Tengah, isian teksnya Jawa Tengah. Jadi antara value dan teks kalian bisa manipulasi ya. Misalkan tadi isiannya teksnya laki-laki, value-nya dalam prosesnya nanti akan dikirimnya cuma L misalnya. Nah, itu bisa. Nah ini kita kopas aja, misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah seperti ini. Oke, lalu kita coba save dulu, enter. Nah ini muncul ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ini yang namanya select box atau combo box ya. Selanjutnya kalau misalkan dia itu checkbox ya. Checkbox itu misalkan kita tambahin di sini hobi. Hobi itu kan biasanya orang nggak cuma satu hobinya ya. Input, tipe, checkbox, name, hobi. Value-nya misalkan dia membaca. Seperti ini. Kita bisa enter lagi. Membaca terus
bermain futsal ya. Lalu misalkan ngoding ya, hobinya ngoding. Wah, hebat banget. Oke, 3 ya, atau bisa kalian bisa tambahin sendiri. Save, refresh. Nah, kalau checkbox seperti ini, membaca. Nah, dia bisa pilih satu atau lebih atau semuanya. Oke. Nah, sekarang coba kita tampilkan ya di ini hasilnya ya, tadi nama, terus gender, $post, gender. Nah, terus apalagi asal provinsi ya. $post, provinsi. Kita coba ini dulu. Kita isi lagi. Jawa Barat misalnya. Oke. Nah, ini kecetak ya. Nama Anda sesuai inputan ya semuanya. Tinggal kita tambahin tadi hobi. Hobi sama dengan, coba kita seperti ini dulu ya. Hobi. Refresh. Nah, hobinya bermain futsal. Coba kalau kita input hobinya itu 2. Ya. Oke, yang keambil cuma 1 ya. Hobi. Jadi kita bisa bikin name-nya itu bentuknya array. Ini menandakan nanti dia bisa diisi lebih dari 1. Nah, ini array ya, maka kita harus mengambil data di dalam array. Jadi kita bisa pakai cara untuk mengambil checkbox itu seperti ini. Kita bisa bikin variabel dulu ya. Misalkan ini kita kasih variabel $hobi sama dengan $post hobi. Lalu kita buat perulangan ya, for each seperti ini, $hobi as $hb seperti ini. Lalu kita echo $hb bn. Nah, seperti ini ya. Kita coba dulu. Jadi ini hasilnya nanti akan mengambil data di dalam array ya.
invalid argument supplied for each line 26. Oke. Form komentarnya kita sudah kasih hobi, right? Coba kita ulangi lagi. Kita refresh dulu. Array to string conversion line 24. Bermain futsal ngoding ya, ini sudah kecetak, cuma ini masih array. Oh ini ya, jadi jangan PHP echo di sini, tapi ini PHP biasa ya. Save. Nah ini bermain futsal lalu ngoding ya, atau kita bisa buat tidak usah ada BR-nya seperti ini. Kalau tidak ada BR-nya dia ke samping ya, futsal ngoding. Atau kalian bisa manipulasi sendiri, misalkan menambahkan dolar nomor sama dengan 1, tahu ya, perulangan dolar no plus plus, misalkan seperti ini, dolar no titik ya, lalu BR. Save ya. Coba. Jadi 1 bermain futsal, 2 ngoding. Atau tidak usah ada BR di sini, tapi ada spasi doang ya. Seperti ini. Nah, ini untuk mengambil data dari array ya. Nah, kalian bisa gunakan seperti ini. Ya, ini sudah saya tambahin lagi ya. Artinya ini buat kalian pengembangan supaya bisa lebih berkembang. Ini cara mengambil data dari inputan array ya, yang inputannya tidak hanya satu tadi, pilihannya tidak hanya satu ya. Ini pasti akan sering kalian gunakan juga nantinya. Oke, jadi kita sudah membuat form komentar seperti ini. Silahkan dikerjakan ya, seperti apa yang saya buat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kalau ada kesalahan dalam video saya, silahkan komentar. Dari saya cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.